video kali ini, sebelum kita masuk melangkah ke konfigurasi dynamic routing, saya perlu menjelaskan bahwa dynamic routing itu sebenarnya ada beberapa protokol yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada RIP, tapi ini sudah lama, sudah jarang digunakan, sudah lama sekali, bahkan sudah jarang orang yang menggunakan RIP. Ada juga namanya EIGRP. Kalau EIGRP itu Cisco Proprietary. Jadi hanya bisa digunakan Cisco bertemu dengan Cisco. Kalau Cisco ketemu vendor lain, maka nggak akan bisa menggunakan EIGRP. Kemudian ada OSPF. OSPF ini OSPF mana di bawah. Oke, sini OSPF itu open. Nah, OSPF ini open, jadi mau Cisco ketemu vendor apapun itu bisa menggunakan OSPF atau OSPF. Kemudian ada lagi yang namanya BGP, ini juga open, cuma penggunaannya beda dengan EIGRP dan OSPF. Nah, bedanya apa itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Untuk saat ini, pada video kali ini kita akan menggunakan EIGRP terlebih dahulu, yaitu Cisco Proprietary. Ini aja di sini. Oke, langsung aja kita ke router 1. Di sini kita bisa enable langsung aja config. Kemudian untuk konfigurasi dynamic router EIGRP, komennya seperti ini. EIGRP terklik tanda tanya. Di sini kita harus mengetikkan namanya Autonomous System Number. Nah, ini apa? Kita akan bahas detail nanti ketika belajar di BGP. Terus saat ini kita ngawal aja, bisa ngetikkan nomor dari 1 sampai 65 35. Biasa di sini kita menggunakan 10. Kita enter. Yang perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita menggunakan EIGRP, Autonomous System Number-nya itu harus sama di semua router. Jadi kalau di router 1 saya menggunakan Autonomous System Number 10, berarti di router 2 juga harus menggunakan Autonomous System Number 10 gitu. Jadi ingat-ingat harus sama semua router.
Oke, sudah. Selanjutnya seperti yang dikatakan tadi bahwa dynamic routing itu yang kita lakukan adalah mengadvertise connected network masing-masing. Jadi ini router 1 di yang connected network itu ada 2, ada 10.10.0, ada 1.0. Jadi di sini kita advertise keduanya. Cara mengadvertasinya sangat mudah, yaitu kita ketik network. Nah, yang mau kita advertise berapa? Nah, itu 10.10.0. Nah, komen ini fungsinya mengadvertise connected network 10.10.0. Lalu kita enter, kita advertise juga connected networknya yang 192.168.1.0. network 192.168.1.0. Oke, cukup seperti ini. Jadi sini tadi di router 1 kita mengadvertise 10.10.0 dan network 1.0. Oke, sudah cukup di router 1. Selanjutnya dikonfigurasikan di router 2. Sini masuk router 2. Enable. Oke. Seperti yang bilang tadi bahwa kita harus menggunakan autonomous system number yang sama. Jadi 10. Jadi di router 2 kita ketikkan command router EIGRP router EIGRP 10. Lalu udah, selanjutnya kita advertise connected networknya router 2. Dalam hal ini adalah 10.10.0 dan 2.0. Nah, tadi kita mulai dari 10.0. Jadi net mana ini network 10.10.10 lalu network lagi 92.168.2.0. Oke, sudah aman. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, ketika kita tadi mengaktifkan network 10.10.0 ini, bahwa di sini ada peringatan NICPUR 10.10.1 is up. Artinya sekarang router 1 dan router 2 itu EIGRP-nya sudah nyambung. Jadi ketika di R1 dikonfigurasikan EIGRP, kemudian router 2 juga sudah dikonfigurasikan EIGRP, maka dia pasti up seperti ini. Nah, untuk ngecek apakah sudah benar-benar up atau belum, kita bisa menggunakan command ini, do show IP EIGRP neighbor. Nah, command ini fungsinya adalah untuk melihat tetangga kita yang juga menggunakan EIGRP. Jadi dalam hal ini dari router 2 kita bisa lihat bahwa kita punya tetangga router 1 IP-nya 10.10.1. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti EIGRP kita sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa cek tabel routingnya, di show IP root.
perhatikan di sini bahwa kita punya 2 connected ya, ada 10.10.0/24 dan 192.168.2.0/24. Kemudian di sini kita memiliki D 192.168.1.0/24. Jadi dari router 2 itu otomatis memiliki routing menuju PC1. Di sini kita bisa lihat bahwa destinasinya PC1 ya, gateway-nya adalah IP dari router 1. Dan labelnya di sini adalah D. D itu adalah artinya EIGRP. Jadi dari sini adalah bukan dynamic, tapi D itu adalah EIGRP. Nah, kenapa EIGRP itu enggak E? Karena E itu sudah digunakan oleh protokol yang lebih tua, yaitu EIGP. Maka dari itu EGP nih, E itu sudah digunakan oleh EGP. Nah, makanya kenapa EIGRP ini simbolnya bukan E tapi D. Nah, D itu mewakili algoritma digunakan oleh EIGRP, yaitu algoritma dual. Maka dari itu di sini untuk EIGRP lambangnya adalah D. Oke, di router 2 itu punya D atau EIGRP secara otomatis ya. Selanjutnya kita cek di router 1, the show IP route. Nah, perhatikan di sini bahwa di router 1 kita juga punya routing ke PC2 yaitu 2.0 secara otomatis. Kita bisa lihat bahwa gateway-nya IP dari router 2 yaitu 10.10.2. Dan juga artinya EIGRP. Nah, harusnya kalau udah seperti ini PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Kita bisa cek PC1 iya. Sini kita ping 192.168.2.2. Harusnya di sini yang pertama atau kedua fail dulu, ini request timeout, yang ketiga akan berhasil. Tapi dia belum bisa. Request timeout. Coba kalau kita pakai ping di sini, dia akan fail. Masih fail. Dia masih fail. Kita cek dulu di sini. 192.168.1.2
1.2. Oh, ternyata di sini saya salah ya. Di sini harusnya bukan 1.2, tapi di sini seharusnya 1.1. Oke, kita coba lagi. Kita ping lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus teliti. Kita ping lagi di sini. Kita coba lagi. Ping 192, 168. Berapa di 2.2. Nah, di sini dia langsung successful. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, ini artinya bahwa PC1 dan PC2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dan mikrotik EIGRP pada dua router. Selanjutnya pada video berikutnya kita akan coba tambahkan satu router lagi ke topologi kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.